Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rivaldi, Startbook F551 19067. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang API Gateway Microservice. Nah, kita langsung masuk ke pengertian API. API atau singkatan dari Application Programming Interface adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. Dapat menyederhanakan pengembangan aplikasi, menghemat waktu dan uang. Saat Anda merancang alat dan produk baru atau mengelola yang sudah ada, API memberi Anda fleksibilitas dalam menyederhanakan desain, administrasi penggunaan, serta memberikan peluang untuk inovasi. API juga kadang-kadang dianggap sebagai kontrak dengan dokumentasi yang mewakili perjanjian antar pihak. Nah, contoh pengimplementasian API dalam aplikasi seperti Gojek yang membutuhkan API dari Google Maps agar aplikasi Gojek ini berjalan dengan sempurna. Nah, berikut adalah daftar-daftar materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu fungsi-fungsi API, yang kedua API Gateway dan Microservice, yang ketiga tentunya ada kelebihan microservice, dan keempat ada kekurangan microservice. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi-fungsi API. Fungsi API itu sendiri di sini saya akan menjelaskan dua. Yang pertama itu membantu beban kerja dari server, dan yang kedua mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif. Nah, kita langsung masuk ke fungsi yang pertama, yaitu membantu beban kerja dari server. Fungsi pertama dari API sendiri adalah untuk membantu tugas dari server, di mana dengan menggunakan sebuah antarmuka khusus ini, maka server tidak perlu mencari dan menyimpan semua data. Cukup dengan memanggil atau meminta API untuk mendapatkan data dari server asal. Dengan kondisi tersebut, server yang Anda gunakan tidak akan terbebani tugas terlalu berat. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya kan, ketika pengembang ingin membuat suatu aplikasi dan membutuhkan menghubungkan aplikasi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu contoh Gojek yang membutuhkan API dari Google Maps. Nah, disitulah fungsi ini bekerja. Nah, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif. API memberikan kemudahan dan manfaat dari sisi pengembangan aplikasi. Anda tidak perlu menghubungkan dua aplikasi untuk melakukan komunikasi. Cukup dengan menggunakan bantuan API, maka komunikasi dapat terjalin dengan baik. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu API Gateway dan Microservice. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API. Bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita gunakan API Gateway. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu kelebihan microservice. Yang pertama itu aplikasi lebih aman dan sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah dimonitor. Yang ketiga, maintenance yang lebih mudah. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu pengembangan dapat dilakukan dari tiap servisnya tanpa mengganggu fitur utama. Nah, di balik kelebihan tentunya ada kekurangan.
Nah, adapun kekurangan dari microservice itu sendiri, yang pertama adalah jika terdapat perubahan entity pada database, entity pada service lainnya juga harus diubah. Yang kedua, sering ditemukan kesulitan untuk menerapkan perubahan service, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, perlu automation yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.